Perang antar kerajaan preman di Jakarta tidak hanya berlangsung belakangan ini saja. Bila kita menelusuri sejarah preman di Jakarta, seperti kita sedang membaca cerita komik persilatan. Menegangkan sekaligus membuat kita miris karena hal ini terjadi di ibu kota Indonesia tercinta. Pada tahun 1990-an, Jakarta dikuasai Hercules. Ia semula pemuda timur yang direkrut Komando Pasukan Khusus alias Kopassus pada saat proses integrasi wilayah itu ke Indonesia. Terluka dalam kecelakaan helikopter, ia dibawa Gatot Purwanto, perwira pasukan yang dipecat dengan pangkat kolonel setelah insiden Santa Cruz ke Jakarta. Hercules menetap di Jakarta dan segera merajai dunia para jagoan. Ia menguasai Tanah Abang. Namanya pun selalu dekat dengan kekerasan. Namun pada tahun 1996, ia tak mampu mempertahankan kekuasaannya di pasar terbesar se-Asia Tenggara itu. Kelompoknya dikalahkan dalam pertikaian dengan kelompok Betawi pimpinan Bang Ucup Kambing, yang kini berusia 65 tahunan. Sejak itu, ia tak lagi berkuasa, tapi namanya terlanjur menjadi ikon. Seorang perwira polisi mengatakan, setiap pergantian kepala kepolisian, Hercules selalu dijadikan sasaran utama pemberantasan preman. Pada masa kejayaan Hercules, ada Yoris Raweyai. Pada awal 1980-an, ia bekerja menjadi penagih hutang. Kekuatan pemuda asal Papua ini ditopang Pemuda Pancasila, organisasi yang mayoritas anggotanya anak-anak tentara. Dia menjadi ketua umum organisasi itu pada tahun 2000-an dan melompatkan karirnya di politik. Dia kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar. Pemuda Pancasila juga menjual jasa pengamanan lahan, penagihan, dan penjaga keamanan. Ordernya diterima dari perusahaan resmi yang memiliki jaringan dengan pemuda Pancasila. Pada generasi yang sama, muncul nama Lulung, bekas preman Tanah Abang yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta dari Persatuan Pembangunan. Usahanya dimulai dari pengumpul sampah kardus hingga barang bekas. Karirnya menanjak ketika kemudian ia bermain dalam usaha pengamanan di Tanah Abang. Untuk melestarikan kekuatan, Lulung memilih jalur resmi. Ia mendirikan PT Putraja Perkasa, lalu PT 7 Fajar Gemilang, dan PT 1 Komando Nusantara. Perusahaan ini disesuaikan dengan bidang Lulung, yaitu jasa keamanan, perparkiran, dan penagih hutang. Pada 1996, ketika Hercules berhadapan dengan Bang Ucup, Lulung memilih berkolaborasi dengan kelompok Timor. Alhasil, ia dikejar-kejar temannya di Betawi. Namun Bang Ucup menyelamatkannya. Itu sebabnya kini Lulung rajin menyetor dana ke Bang Ucup. Dari Nusa Tenggara Timur ada nama Zakaria Sabon Kleden. Mendarat di Betawi pada 1961, Jaka begitu dia disapa, mengatakan menjadi preman pertama asal daerahnya. Dulu istilah geng, ada geng Berlan, Santana, dan Legos. Riwayat Jaka tak kalah berdarah. Ia mengaku sempat memutilasi korbannya. Ia juga mengatakan telah menembak mati beberapa orang. Tapi ia mengatakan tak pernah dinyatakan bersalah. 4 tahun lalu, Jaka mendirikan bisnis security PT Sagas Putra Bangsa. Dari eranya, Jaka menyebutkan nama ketua geng seperti Chris Berlan, Ongki Peter,
Patrick Mustamu dari Ambon, Mat Engas dari Manado, Joni Sembiring dari Sumatera, Pak Ukar dan Rojali dari Banten, Effendi Talo dari Makassar. Mereka berkomunikasi baik sehingga jarang terjadi bentrokan berdarah. Pada awal tahun 2000, muncul Basri Sangaji. Tapi dia terbunuh dalam penyerangan berdarah di Hotel Kebayoran, Jakarta Selatan. Bisnisnya diteruskan anggota keluarga Sangaji, Jamal dan Ongen. Ongen kini mantap dengan karir politiknya, menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Jakarta. Menjelang 1980-an, kelompok-kelompok preman etnis juga membentuk organisasi massa. Dimulai dari Prems atau Preman Sadar, pimpinan Edo Mempor. Namun tetap saja, bisnis mereka penagihan, perparkiran, dan menjaga tanah sengketa. Ini awal mulanya preman berbalut ormas. Kelompok-kelompok itu berdiri hingga kini. Ada Angkatan Muda K, Kembang Latar, Petir, Forum Betawi Rempug, Forum Komunikasi Anak Betawi, dan Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten. Setelah bentrokan berdarah di Ampera, nama Thalib Makarim muncul ke permukaan. Dia memegang beberapa klub hiburan malam seperti Blowfish, Dragonplay, X2, dan Vertigo. Thalib resminya seorang pengacara. Dia pernah mendampingi artis kakak beradik Saskia Adiameka dan Tasya Nurmedina yang diculik oleh Nopan Andre Paul Nelu. Ia juga menjadi anggota tim pengacara pengusaha Tommy Winata ketika menggugat majalah Tempo pada tahun 2005. Sumber Tempo di kalangan preman menyebutkan Thalib merupakan pengganti Basri Sangaji. Ia menguasai tempat-tempat hiburan elit di Jakarta Selatan, termasuk lingkungan pasar Blok M, Lawai. Adapun kelompok John K. Menurut salah satu pentolannya, Agrafinus berfokus pada jasa penagihan dan pengacara. Kelompok ini tidak masuk ke bisnis pengamanan tempat hiburan, perparkiran, ataupun pembebasan lahan. Level kami bukan kelas recehan seperti itu, katanya. Sebab itulah, Daud K. membantah tuduhan pertikaian di Blowfish dan Ampera dilatari perebutan lahan bisnis. Kami etnis Maluku tidak ada bisnis penjagaan tempat hiburan, dia menegaskan. Namun menurut seorang preman senior, pertikaian antar kelompok separah itu umumnya karena berebut suplai atau meminta jatah. Sebab perputaran uang di tempat-tempat dugem itu luar biasa besar. Berbeda dengan John K. Umar K. meluaskan bisnisnya dengan pembebasan tanah, termasuk penjagaannya. Di lahan ini juga bermain Forum Betawi Rempug dan Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten. Adapun perparkiran umumnya dipegang ormas lokal Betawi atau Banten, contohnya Haji Lulung. Dari semua bisnis yang dilakoni kelompok etnis itu, sumber penghasilan terbesar ada di proyek pembebasan tanah. Di tingkat kedua, penjagaan tempat hiburan malam. Sedangkan bisnis perparkiran hanya menghasilkan uang receh buat mereka. Tak mengherankan, bila dunia para jagoan ini sering diwarnai pertikaian, bahkan sampai berdarah-darah. Demikian rangkaian kisah tentang perang antar kerajaan preman di ibu kota Jakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.